Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita gali lebih dalam bab 2 dari buku Strategic karya Rich Horwath. Iya, buku yang Anda bagikan kemarin ya. Betul. Fokus kita kali ini tajam banget, alokasi sumber daya. Tatu bukan sekedar ngomongin anggaran loh ya, lebih ke gimana pilihan kita sehari-hari soal waktu, energi, uang, itu benar-benar ngebentuk strategi kita. Atau malah, bikin gagal. Tepat sekali. Dan ada kutipan bagus tuh di awal bab dari Bower dan Gilbert. Oh ya? Gimana bunyinya? Kurang lebih, gimana sumber daya sebenarnya dialokasikan dan dipakai, itulah yang nentuin hasil strategis. Bukan cuma kata-kata di kertas. Wah, nusuk banget ya. Iya kan? Ini inti persoalannya. Dan penting banget buat Anda yang mau lebih strategis dalam bertindak. Oke. Mari kita bedah lebih dalam. Bab ini kan bilang sumber daya itu luas ya cakupannya. Betul, ada aset fisik kayak uang, mesin, terus ada yang nggak kelihatan kayak brand, kekayaan intelektual. Dan pastinya orang, ya waktu kita, keahlian, fokus, itu semua sumber daya. Benar, dan yang agak bikin kaget nih, buku ini bilang penyebab utama bisnis gagal itu seringkali bukan eksekusinya jelek, tapi strateginya yang lemah. Dan akarnya itu ya di alokasi sumber daya yang keliru. Jadi salah naruh fokus dan tenaga gitu ya intinya. Terus gimana cara benerinnya menurut buku ini? Ada 3 pendekatan kunci nih yang dibahas. Pertama, mulai dari saya. Maksudnya gimana tuh mulai dari saya? Jadi kita introspeksi dulu. Sebagai pemimpin nih, waktu kita, fokus kita, bahkan anggaran pribadi kita itu paling banyak kemana sih? Oh, jadi ngaca dulu gitu ya? Iya, karena kemana perhatian kita ngalir, itu ngasih sinyal paling kuat soal apa yang benar-benar penting buat kita. Oke, masuk akal. Cermin diri dulu. Nah, setelah lihat ke dalam, langkah berikutnya apa dong biar beneran bisa ngubah alokasi? Langkah kedua, nah ini mungkin yang paling menantang, pangkas untuk tumbuh. Pangkas untuk tumbuh. Kedengarannya agak kontradiktif ya? Sekilas, iya. Tapi intinya, alokasi itu bukan cuma nambahin sumber daya ke hal baru, tapi juga harus sadar dan berani ngurangin atau bahkan stop ngasih sumber daya ke area yang kurang strategis atau nggak produktif lagi. Wah, ini bagian susahnya ya. Benar, kita sering jago nanem sama nyiram, tapi kalau disuruh mangkas, wah berat. Iya sih, suka banyak pertimbangan politis juga kan di kantor biasanya. Oke, clues teknik ketiga. Ketiga, lihat sistemnya. Maksudnya, jangan cuma mikirin tim atau divisi kita sendiri. Jadi, lihat gambaran besarnya gitu. Persis. Pikirin organisasi secara keseluruhan. Mungkin aja mindahin sumber daya, orang, dana, perhatian dari satu tim ke tim lain, itu justru langkah terbaik buat semua. Tapi ya ini butuh Kepercayaan dan kerjasama yang kuat ya antar bagian. Nah, itu dia. Nggak gampang memang. Menarik banget nih soal mangkas sama mindahin ini. Tapi kenapa sih realokasi itu kayaknya susah banget dilakukan? Padahal kan logikanya penting banget ya. Iya kan? Buku ini ngasih data yang bikin mikir loh. Bayangin, sekitar 90% sumber daya di banyak perusahaan itu cenderung dipakai buat aktivitas yang sama, cara yang sama, dari tahun ke tahun. Serius? 90%? Kayak autopilot dong ya? Bener, kayak udah kebiasaan aja gitu. Dan dampaknya kerasa. Kurang dari 1/3 manajer ngerasa realokasi itu dilakuin cukup cepat buat ngasih hasil. Waduh. Terus gimana kalau ada inisiatif yang udah jelas gagal? Nah itu lebih parah lagi. 80% manajer ngerasa inisiatif yang gagal itu nggak dihentikan tepat waktu. Ya ampun, sayang banget sumber dayanya ya. Iya kan? Ini persis kayak kutipan Will Durant di buku itu. Kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Kalau mau hasil baru ya, cara kita investasi sumber daya harus diubah total dong. Padahal kalau berhasil, realokasi ini dampaknya gede banget ya katanya. Gede banget. Ada studi yang nunjukin realokasi itu salah satu pendorong utama pertumbuhan pendapatan. Oh iya? Iya, perusahaan yang paling gesit mindah-mindahin sumber daya antar divisi itu bisa ngasih imbal hasil 30% lebih tinggi buat pemegang saham. Wow, 30% itu signifikan banget. Makanya, Doug McMillan dari Walmart bilang, strategi itu harian, jauh lebih cair. Artinya ya harus bisa adaptasi terus. Ada contoh bagus di buku soal tim yang baru sadar mereka nggak ngalokasiin sumber daya sama sekali buat Buat apa? memahami strategi kompetitor. Kan krusial banget itu.
Wah, iya juga ya. Kebangetan kalau sampai gitu. Jadi, intinya balik lagi ke disiplin, buat fokus dan berani ambil pilihan sulit atau trade-off gitu ya. Persis. Di dunia yang serba, ayo tambah lagi ini, kuncinya justru kuasai yang lebih sedikit. Fokus. Bener juga, menguasai yang lebih sedikit. Akar kata Latin buat keputusan, decidere, itu artinya memotong. Dan motong itu emang sakit, apalagi di bisnis. Ada data lagi nih, 52% manajer ngerasa bos-bos di atas terlalu lambat buat motong inisiatif yang gagal. Jadi ada gap antara kebutuhan sama realita ya? Iya, kalau nggak berani bikin trade-off, ya itu tadi, semua jadi prioritas. Akhirnya nggak ada prioritas sama sekali. Strategi jadi nggak tajam, timnya capek. Kayak kata John Chambers, mantan CEO Cisco, tantangan terbesar saya bukan pertumbuhan, tapi seberapa baik kami memprioritaskan. Oke. Paham banget urgensinya sekarang. Terus, gimana dong cara praktisnya bikin trade-off yang seringkali alot ini? Ada tipsnya nggak di buku? Ada 3 yang utama disebutin. Pertama, ya perjelas prioritas. Perjelas prioritas. Gimana caranya? Coba latihan simpel ini deh. Minta tim Anda tulis 3 prioritas utama organisasi, terus 3 prioritas kerja pribadi mereka. Coba bandingin, sinkron nggak? Oh, biar kelihatan nyambung atau enggaknya ya? Betul. Atau bisa juga pakai pendekatan zero-based priority. Zero-based priority. Apa tuh? Jadi kalau mau nambah 1 prioritas baru, harus ada 1 prioritas lama yang dihapus. 1 masuk, 1 keluar. Biar jumlahnya tetap terkendali. Wah, disiplin banget ya itu. Emang harus. Fokus itu terbukti bisa ningkatin kinerja sampai 25 poin persentase loh. Oke, 1 masuk, 1 keluar. Kedengarannya simple, tapi pasti butuh komitmen kuat. Apalagi tipsnya? Kedua, berani bilang tidak. Ini penting banget. Nah, ini dia penyakitnya, sering susah nolak ya. Bener. Anggap aja waktu Anda itu kayak uang, aset paling berharga. Jadi, ia harus berani nolak undangan rapat, proyek, atau permintaan lain yang nggak nyambung sama tujuan strategis utama, atau nggak ngasih nilai yang jelas. Oke, anggap waktu kayak uang. Siap. Terus yang ketiga, katanya ada buat visualisasi ya? Iya. Yang ketiga, visualisasikan trade-off. Coba pakai matriks sederhana aja. Misalnya, petain semua inisiatif berdasarkan kemungkinan tercapai lawan dampak bisnis. Oh, jadi kayak dibikin kuadran gitu ya? Biar kelihatan mana yang potensial, mana yang mungkin perlu dikurangi. Lu dipangkas atau dikurangi fokusnya, biar sumber daya bisa lari ke yang dampaknya lebih gede. Kayak kata Kevin Systrom dari Instagram, prioritasisasi itulah yang bikin kita efisien dan berhasil. Oke, jelas banget langkah-langkah praktisnya. Jadi, kesimpulannya nih buat Anda pendengar kami, alokasi sumber daya ini jelas bukan cuma urusan angka di laporan anggaran tahunan yang ya gitu-gitu aja. Bukan sama sekali. Ini tuh kayak detak jantung strategi Anda sehari-hari. Kelihatan dari tiap keputusan kecil maupun besar. Jadi intinya gini, kemana sumber daya Anda ngalir, waktu, energi, dana, talenta, disitulah strategi Anda yang sebenarnya berada. Nggak peduli apa yang ditulis di dokumen rencana. realokasi itu penting banget tapi sering macet ya. Bantu praktisnya kan buat mulai? Sip! Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan reflektif dari bab 2 ini buat Anda renungkan. Apa tuh? Kalau aja waktu, energi, dan anggaran Anda bisa ngomong nih, kira-kira cerita apa ya yang bakal mereka ungkapin soal prioritas strategis Anda yang sebenarnya saat ini? Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.